Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, strong, sama seperti kakak yang berdiri di tempat ini. Luar biasa, good. Oke, halo, jumpa lagi dengan kakak ya. Kemarin itu waktu Jumat Agung sama kakak Agnes nih, yang Paskah sama kak Clarissa, dan hari ini bertemu dengan saya, kakak siapa yuk? Jangan lupa loh. Iya, good, pinter, yes, kak Master ya. Gak boleh lupa dong kakak-kakaknya semuanya, banyak ya. Ada kak Lasma, kak Asri, Inang Geri, dan Inang Topan lagi ya. Oke, nah hari ini, hari Minggu, kita mau beribadah kembali memuji nama Tuhan pada saat ini, yaitu minggu ketiga di bulan April. Oke adik-adik semuanya, kita akan mau beribadah. Kita siapkan hati kita, duduk yang manis, seperti lagu kita apa ya, tangan dilipat, kaki dilipat, duduknya yang manis, jangan lupa senyum. Oke, siap adik-adik semuanya? Good, pintar. Semangat memuji nama Tuhan. Semangat, semangat. Coba 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Nah, lagi, sekali lagi. Semangat, semangat, semangat. Yes, nice. Oke. Nah, udah semangat semuanya. Pasti memuji nama Tuhan juga harus jauh lebih semangat. Oke, kita angkat lagu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Oke, semua siap adik-adik semuanya? Semangat ya, boleh sambil bertepuk tangan. Oke, dengar Dia panggil nama saya. Lagunya adik-adik semuanya sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, semuanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke, close your eyes, close your hands, let's pray. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, luar biasa adik-adik semuanya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Semangat! Oke. Nah, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau angkat lagu pujian. Kita bernyanyi buat Tuhan. Baca kitab suci. Siap-siap ya. Siap-siap kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tunggu
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Oke, kembali sikap berdoa yang baik. Oke, yuk berdoa dimulai. Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat berbuah, berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, buka hati, buka telinga kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kembali lagi ya. Oke, kakak ingatkan lagi sekali lagi. Duduknya yang good, hap. Tangan dilipat, kaki dilipat, hap. Duduknya yang manis. Jangan lupa senyum, oke? Oke, disiapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita buka Alkitab kita. Ya? Nah, dibuka Alkitabnya di Matius. Matius, ayo. Matius itu di Perjanjian Lama atau Baru? Iya, good. Perjanjian Baru. Oke, di Matius, Markus. Nah, di buku Injil yang pertama Perjanjian Baru ya. Oke, yang pertama Matius. Matius 13. Udah? Matius 13 ayat 3 sampai 9. Ini 9 ya. Hap. Nah, Matius 13 ayat 3 sampai 9. Oke. Dibuka ke Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Kalau sudah ketemu katakan yes. Oke, good, nice. Oke, kakak baca dari sini, adik juga mengikuti semuanya ya. Oke. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita ulangi ayat yang terakhir. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Oke, kita sudah membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kembali duduk tenang dulu ya adik-adik semuanya. Fokus, disiapkan hatinya, telinganya, mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau ingatkan kembali nih yang minggu kemarin ya. Yang waktu hari Jumat kita merayakan Jumat Agung ya, yang dibawakan oleh Kak Agnes. Dan yang hari Minggu yaitu kita memperingati hari Paskah, di mana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa, yang dibawakan Kak Clarissa kemarin kan, masih diingat kan? Iya. Good. Nah, hari ini kita belajar mengenai perumpamaan, seorang cerita tentang penabur ya, seorang penabur yang menaburkan benih. Nah, coba kita lihat ya.
kita coba belajar mengenai penabur. Apa ya penabur itu ya? Lalu menabur apa? Nggak tahu. Nah, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan diajarkan siapa itu penabur dan menaburkan apa. Tadi kita sudah membacakan Matius 13 ayat 3 sampai 9. Di mana coba tadi kita lihat ya. Di situ ada 4 bagian benih ya. Maksudnya jatuh di mana sih? Yang pertama ada. Nah, ceritanya seperti ini. Sama seperti seorang penabur, seorang petani ya. Petani bekerja di mana? Masa di kantor? No. Di sawah. Ya. Nah, seorang petani ini mau pergi ke sawah, mau menabur sebuah benih. Nah, terus si petani ini bawa benih ini. Ada ya, benih itu bisa banyak macamnya. Ada benih padi, benih jagung, benih cabai gitu. Nah, biasanya kalau benih cabai nggak seperti benih padi yang banyak didingin. Tapi kalau benih cabai itu biasanya ditaruh di botol-botol kecil. Nah, itu bisa. Nah, yang ini si petani ini pergi mau menabur benih. Sudah jalan. Nah, benihnya itu waktu berjalan si petani ini karungnya ini mungkin ya, ini cerita yang bocor nih. Nah, lalu waktu si petani berjalan, benihnya itu jatuh. Di mana ya? Coba lihat. Jatuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan gini, Terus waktu jatuh itu di pinggir jalan, tiba-tiba ada burung lewat. Cicit. Nah, burung lewat. Wow, dilihat. Wow, ada makanan nih. Lalu benih yang di pinggir jalan itu dimakan burung tadi. Wow, itu yang pertama. Yang kedua, si penabur jalan lagi. Benihnya jatuh lagi loh. Jatuh di batu-batuan. Jadi di sini batu. Nah, di tengah-tengahnya biasanya itu ada tanahnya. Lalu benih itu jatuh di antara bebatuan itu. Gak lama kemudian tumbuh. Tumbuh nggak sih di situ? Tumbuh. Tetapi apa yang terjadi? Wow, kecil aja. Kenapa dia mati loh? Kenapa mati? Karena benih tadi itu terhimpit oleh batu-batuan ini. Dijepit istilahnya itu. Gak bisa tumbuh. Dan akhirnya benih yang di situ di batu-batuan itu mati. Ya. Dan yang ketiga, si penabur jalan lagi. Benihnya jatuh lagi. Jatuh di mana? Di semak duri. Karena waktu ke sawahnya itu si petani itu agak melewati gitu. Lalu benihnya tuh jatuh. Coba kakak mau tanya, tumbuh nggak benihnya? Yes, good, tumbuh. Dia tuh tumbuh sama-sama semak belukar itu, semak duri itu. Terus pertanyaannya, berbuah nggak kak? Sampai nggak benih itu berbuah? No, tumbuh sih iya. Tetapi setelah dia agak besar, ya, benih itu, tumbuhan itu tumbuh. Tetapi dia tuh kalah sama semak duri itu. Sama. Kalau tadi yang di batuan itu dia masih kecil, dihimpit langsung mati. Lah ini sama semak duri itu dijepit juga, kalah dia sama semak duri. Akhirnya belum berbuah dia itu sudah mati. Oke? Dan yang terakhir ini yang luar biasa, coba dipasang. Ini lalu si petani terus berjalan, benihnya itu banyak, jadi nggak habis, walaupun jatuh gitu nggak habis ya. Nah, jalan,
si petani ini. Lewatlah dia di antara sawah ini, tanahnya yang bagus, good, subur dia. Jatuh lagi di tanah benih itu, jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, di tanah yang gembur, ya kan, jatuh. Lalu apa yang terjadi? Tumbuh. Oh, of course, dia tumbuh dengan bagus. Berbuah enggak? Yes, dia menghasilkan buah. Coba lihat ya, yang terakhir itu tumbuh dan menghasilkan buah. Tadi yang pertama belum aja tumbuh, masih biji gitu dimakan burung. Yang kedua masih kecil, sudah terhimpit mati, hap. Yang ketiga udah mulai tumbuh, hap, sudah dihimpit semak duri. Wow, yang terakhir tempatnya dia di tempat yang subur, di tempatnya yang baik, di tanahnya yang gembur, ya. Gak cuma tumbuh dengan baik, tapi menghasilkan buah yang baik. Adik-adik, luar biasa bukan? Yes, luar biasa. Nah, firman Tuhan menceritakan, mengajarkan adik-adik semua, juga kakak, tentang apa? Ya, tentang kamu mau yang mana, karakter yang mana, dan kamu itu siapa. Nah, hari ini kita diingatkan, kamu adik-adik sekolah minggu semuanya adalah seorang penabur. Wow, Tuhan sudah menunjuk adik-adik semua jadi penabur. Sama, ya, kakak juga, mama juga, kakak, adik semuanya kita adalah penabur. Nah, pertanyaannya, penabur yang apa? Penabur yang seperti apa sih? Nah, mau tahu nggak? Ya, oke. Penabur yang seperti apa ya? Penabur yang baik, yang benar. Ya, contohnya nih, di rumah. Pada saat ini lagi di rumah kan, belajar dari rumah, semuanya dari rumah, papa mama juga bekerja dari rumah. Jadi ada tugas dari sekolah, ya dikerjakan. Itu contoh-contohnya. Yang kedua, membantu mama. Membantu seperti, kak, aku kan masih kecil. Bantunya gini. Nah, gak boleh keluar rumah ya. Tapi anaknya keluar. Mama nggak lihat, cuk. No, itu bukan menaburkan yang baik. Ya, harus sip, mama di rumah ya di rumah, gak boleh. Nah, untuk kakak-kakak yang besar, yang udah kakak besar, taat mengerjakan PR ya mengerjakan PR. Dilihat dari laptop atau dari HP, jangan malah buka Instagram, buka Facebook, buka yang lain. Mama bilang ini, nah sudah selesai. Belum mah, ini lagi lihat, tetapi nggak lihat pelajarannya. Itu bukan menaburkan yang baik, adik-adik semuanya. Ya, itu salah satu contoh kita menaburkan yang baik. Jadi adik-adik itu semuanya dari kelas balita, kelas kecil, tengah, besar adalah penabur. Jadi harus menaburkan yang baik dimanapun kalian berada. Artinya juga bisa jadi berkat. Kak, aku masih kecil, masa bisa sih aku jadi berkat? Kak, aku masih kecil, masa sih aku bisa jadi penabur? Wow, no. Penabur dalam arti kita harus sama seperti Tuhan Yesus yang suka menolong dan penuh kasih. Kita tahu ya, kita sudah memperingati Jumat Agung yang kemarin, di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kamu, adik-adik semuanya, papa, mama, dan juga kakak. Terus apa yang harus kita lakukan? Berbuat baiklah, jadilah penabur yang benar. Ya, jadilah berkat, membantu teman, membantu papa, mama, membersihkan rumah, menyikat lantai, menyiram tanaman. Ya, jangan merengek gitu loh. Bosan mama, bosan di rumah. No, harus taat seperti Tuhan Yesus taat sama Bapa di surga.
Untuk adik-adikku semuanya, sudah siap jadi penabur? Oke, good. Harus siap ya. Nah, untuk adik semuanya dimanapun berada, jadilah penabur yang benar, jadilah berkat, sebarkanlah kasih kemanapun kamu berada. Siapapun yang ada di sekitarmu, terhadap lingkungan, keluarga, terutama terhadap Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita alami, sedih, susah, sukacita, apapun itu, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah adik-adik semuanya bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Oke, baik. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat mengajarkan kita berbagai setiap karakter yang kita miliki. Amin. Kita kembali mengucap syukur buat berkat Tuhan sepanjang hari ini, buat firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami tentang sebuah perumpamaan, yaitu tentang karakter-karakter. Ajar kami Tuhan untuk menjadi penabur yang benar. Ajar kami Tuhan untuk pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan jadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat papa, mama kami, berikan kepada mereka kesehatan, hikmat, rezeki yang daripada-Mu. Kami juga berdoa buat guru-guru kami, berkati Tuhan supaya mereka dapat memberikan yang terbaik buat kami. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, ajar mereka Tuhan untuk dapat mengerti akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Berkati mereka, berikan kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, hari ini kita mau masuk ke ayat hafalan pada minggu ini, yaitu yuk siap-siap di buku Alkitabnya juga. Oke, good. Kita buka ayat hafalan kita yang tertulis di Ibrani 13 ayat 16. Kita baca bersama-sama dulu ya. Ibrani 13 ayat 16. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Oke, yuk. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke, yuk. Kakak mau bikin gerakan, adik-adik mengikutinya ya. Oke, yuk sama-sama kita sama kakak. Oke, yuk. 3, 2, 1. Ibrani 13 ayat 16. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 16. Oke, yuk. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Yuk sekali lagi ya, bareng-bareng sama kakak sekali lagi. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke, nah adik-adik belajar lagi di rumah ya. Oke, baik. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa
ini tiba saatnya ibadah kita hari ini selesai. Kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, menghafalkan ayat hafalan. Nah, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat kasih serta Tuhan sepanjang kita mengikuti ibadah online ini. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita menundukkan kepala sama-sama. Yuk, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini, ibadah online Tuhan. Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat pujian, buat renungan yang sudah kami dengarkan. Biarlah semuanya itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menyebarkan kasih-Mu kemanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya kepada tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Inilah hidup kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.